Sampai saat ini saya masih sering menangis kalau mengingat dulu saya pernah tidak sholat dan tidak puasa. Padahal waktu itu saya juga tahu hukumnya. Bagaimana seharusnya yang harus saya lakukan Ustadz agar Allah mengampuni dosa karena kekerasan hati saya di masa lalu? Ya, nanti dilihat lagi ya, tadi sudah dijelaskan tata cara bertobat ya, di Az-Zumar 53 sampai 56. 56 itu jangan sampai nanti kita menunda-nunda tobat, pada akhirnya kita menyesal, antakula nafsun ya hasrata ala ma farrattu fi jambillah wa in kuntu laminas sakhirin. Jangan sampai nanti kita menyesal karena menunda-nunda tobat. Ya, nanti ketika kita berjumpa dengan Allah, kita mengatakan alangkah besar ya hasrata ala ma farrattu fi jambillah. Alangkah besar penyesalanku karena kelalaianku terhadap kewajibanku kepada Allah. Wa in kuntu laminas sakhirin, dan alangkah besar penyesalanku karena dulu aku termasuk orang yang mengolok-ngolok agama Allah. Ya, kalau tadi kita meninggalkan sholat padahal kita ngaku sebagai Islam, secara tidak langsung maupun langsung kita telah mengolok-ngolok agama Allah. Karena kewajiban kita sebagai muslim dirikan sholat. Sholat bukan hanya formalitas, tetapi sholat yang bisa mencegah diri ini dari perbuatan keji dan mungkar. Kalau kita sholat namun juga terus maksiat, nah ini termasuk mengolok-ngolok agama Allah, disadari atau tidak. Orangnya sholat, ngaku Islam, tapi kok korupsi. Nah, ini mengolok-ngolok agama Allah. Orangnya ngaku Islam, ngaku beriman kepada Allah, tetapi beramal soleh, tujuannya bukan lillah, namun linnas, lisyuhrah, untuk pujian manusia, untuk ketenaran, lisyuhrah dunyawiyah, untuk ketenaran duniawi. Itu juga termasuk mengolok-ngolok agama Allah. Padahal perintah Allah, qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Tata cara beribadah kita harus ikhlas, mukhlis. Fad'ullaha mukhlisina lahuddin. Tujuannya hanya Allah, hanya lillahi rabbil alamin, bukan linnas, bukan lisyuhrah, bukan untuk dipuji manusia, bukan untuk ketenaran dunia, namun lillahi rabbil alamin. Sholat kita, ibadah nusuk kita, aktivitas hidup kita, apapun, selama aktivitas hidup kita positif, bahkan mati kita, itu lillahi rabbil alamin. Itu penghambaan diri kepada Allah. Pertama harus ikhlas. Kalau tidak ikhlas, tidak akan diterima oleh Allah. Sekalipun kita berbuat baik, namun untuk tujuan selain Allah, ya tidak akan mendapatkan pahala dari Allah. Kemudian tata cara beribadah yang kedua, amal kita agar diterima oleh Allah, yaitu ittiba'u Rasulillah, mengikuti Rasulullah, mengikuti apa yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah, yang memerintahkan ini Allah. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Nah, kalau kamu ngaku cinta, ingin mendapatkan kecintaan Allah, ada syaratnya. Apa syaratnya? Sudah, tidak perlu pikir panjang. Fattabi'uni, ikuti aku. Siapa? Yaitu Nabi. Nah, kalau kita terus ittiba'u Rasulillah, mengikuti Nabi terus, maka hasilnya yuhibbukumullah, kamu akan dicintai oleh Allah. Dicintai berarti amalnya diterima oleh Allah. Kalau amalnya diterima oleh Allah, berarti diberikan pahala baik oleh Allah. Nah, salah satu bentuk
Balasan baik adalah diampuni dosa-dosa kita. Nah, maka bertobat, berhenti total, serahkan jiwa dan raga sepenuhnya kepada Allah. Jangan sampai nanti menyesal pada hari perjumpaan kita dengan Allah. Di hadapan Allah kita berdiri seorang diri dengan tubuh gemetar. Tidak ada lagi hubungan persaudaraan, tidak ada lagi hubungan kekerabatan, tidak ada lagi hubungan handai tolan. Tidak akan dapat menolong bapak, tidak dapat menolong anak, anak tidak dapat menolong orang tua. Kita sendirian menghadap Allah. Jangan sampai nanti kita menyesal karena menunda-nunda tobat, sehingga kita mati dalam keadaan sedang mengolok-ngolok agama Allah. Na'udzubillah. Nanti dibaca berulang-ulang, dipahami betul. Quran surah Az-Zumar ayat 53 sampai 56 itu kemudian diamalkan semaksimalnya. Ya, ada lagi.